Kode masif konspirasi jatuhkan STY, ini adalah blunder terbesar PSSI jika Sintayong out. Dimulai dari pengarahan buzzer bayaran untuk menyerang STY saat gagal di AFF, dilanjutkan dengan para pengamat yang entah kenapa secara ramiai menyerang STY, hingga pembuatan berita online bayaran soal STY yang menggunakan agensi artis Korea, hingga media Italia sekalipun seperti Tutles Sport. Isu pemecatan STY akhir-akhir ini memang kembali muncul bahkan saat Mempora Bapak Dito ditanya soal situasi pelatih timnas, Pak Dito menjawab jika hal itu akan dibahas, dan Minggu pagi hari ini tiba-tiba sebuah postingan dari salah satu esko PSSI membuat gaduh jagat maya, khususnya di sepak bola. Pasalnya Khoirul Anwar mengucapkan terima kasih yang ditunjukkan kepada STY, di mana kalimat yang ia tulis tersebut seolah-olah menjadi pesan perpisahan untuk Coach Shin dengan sepak bola Indonesia. Lantas gimana sikap para penggemar timnas, dan apakah ini konspirasi dari rencana untuk menjatuhkan Coach Shin dari kursi kepelatihan timnas Indonesia? Sejak menangani timnas Indonesia, pelatih asal Korea yakni Sintayong dapat dikatakan telah membantu timnas berprestasi di kancah internasional. Kalian tidak percaya? Kita akan gambarkan beberapa langkah positif yang membantu perkembangan sepak bola Indonesia, yang telah Coach Shin lakukan. Pertama di AFF 2020 saat itu dengan para pemain baru, para pemain muda yang disebut sebagai generasi baru timnas mampu ke partai final. Meskipun tidak juara tapi saat itu sangat bagus, karena sebelumnya di AFF 2018 kita hanya jadi badut dengan menempati posisi 4 di klasmen grup AFF 2018, selain di AFF prestasi lebih mentereng juga mampu dicapai oleh Coach Shin bersama timnas. Pelatih asal Korea itu mampu membawa tim Garuda lolos ke Piala Asia usai terakhir kali bermain di Piala Asia pada tahun 2007. Tak hanya lolos timnas juga turut ia bawa ke babak 16 besar, sebelum gugur di tangan Australia saat itu. Meski begitu prestasi Coach Shin berlanjut dengan lebih mewah, di mana di ajang Piala Asia U23 saat itu timnas mampu mencapai semifinal, sebelum dikalahkan timnas Uzbekistan. Dan terbaru siapa yang berpikir Indonesia akan bersaing untuk lolos ke Piala Dunia, saat tim-tim besar seperti Australia, Bahrain, hingga Arab Saudi berhasil kita buat kesulitan. Ingat kita saat ini ada di peringkat 3 klasemen kualifikasi Piala Dunia round 3, dan peluang untuk lolos ke Piala Dunia masih terbuka lebar. Namun sayang kegagalan timnas Indonesia di ajang AFF 2024 baru-baru ini, di mana saat itu Coach Shin hanya memakai tim U22, membuatnya mendapatkan serangan yang begitu banyak. Coach STY diserang oleh para buzzer dengan asumsi yang dikembangkan, gagal di AFF. #STY out ramai di media sosial, yang digunakan untuk memecah opini di kalangan netizen. Beberapa pengamat sepak bola seperti Akmal dan Bung Towel juga turut mengkritisi kinerja Coach STY. Tak hanya itu, media situs berita online juga ikut digunakan untuk membuat berita pesanan, seperti berita soal Coach STY menggunakan agensi artis untuk melindunginya, yang ternyata dikonfirmasi itu berita pesanan, hingga yang tidak kalah gila berita yang terindikasi juga pesanan dari media Italia, Tuttosport, di mana saat itu Tuttosport membuat artikel dengan judul, Thohir mencari pelatih Eropa untuk Indonesia, di mana sialnya artikel itu tak memiliki landasan atau sumber kredibel untuk hal tersebut, di mana mereka hanya menyebutkan kritik pada Coach STY yang hanya fokus pada fisik dan lari saja. Jadi apa yang terjadi dari awal tadi, mulai dari serangan buzzer, pengamat, hingga situs-situs berita nasional, hingga internasional, kami lihat sebagai sebuah konspirasi untuk benar-benar menjatuhkan Coach STY, apalagi jika melihat bahwa baru-baru ini usai rapat soal masa depan Coach Shin, salah satu esko PSSI yakni Khoirul Anwar menuliskan caption, "Terima kasih STY atas kebersamaannya selama ini,
Kamu tetap menjadi bagian dari sejarah transformasi sepak bola Indonesia. Kalimat dari Hoirul Anwar ini jelas mengindikasikan jika ada kemungkinan bahwa Coach T selesai, tapi kita belum tahu pasti apakah itu benar atau tidak, karena tentu saja ini belum dikonfirmasi secara resmi oleh PSSI. Tapi setelah ajang AFF, PSSI dan Esko melakukan rapat untuk melakukan evaluasi, di sini perlu dicatat bahwa semua dievaluasi, jadi tidak hanya Coach STY saja, namun karena masalah Coach Sin jadi salah satu poin paling banyak dibicarakan, hal itulah yang selanjutnya menjadi bola liar hingga saat ini, dan baru-baru ini di mana Menteri Dito Aryo Tejo menyatakan bahwa PSSI baru saja mengadakan rapat komite eksekutif untuk membahas berbagai evaluasi, termasuk di dalamnya terkait posisi Coach STY. Dito menekankan bahwa keputusan mengenai nasib Coach Sin sepenuhnya berada di tangan PSSI sebagai induk organisasi sepak bola nasional. Ia juga menambahkan bahwa pemerintah akan mendukung keputusan yang diambil oleh PSSI. Sebelumnya Ketua Umum PSS Erick Thohir menyatakan bahwa evaluasi terhadap kinerja STY akan dilakukan secara menyeluruh, mencakup aspek taktik pemilihan pemain, dan hasil pertandingan. Erick Thohir juga menegaskan pentingnya evaluasi ini untuk memastikan timnas Indonesia dapat mencapai prestasi yang lebih baik di masa mendatang. Selain itu Wakil Ketua Umum PSSI, Zainuddin Amali, menyebut bahwa dalam rapat Esko PSSI keputusan mengenai masa depan Coach STY diserahkan kepada Ketua Umum PSSI, dalam hal ini Erick Thohir. Namun meski semua keputusan ada pada Erick Thohir, tentu saja akan ada masukan dari para Esko bukan, dan kode dari Hoirul Anwar tadi yang kemudian jadi pertanyaan banyak para netizen. Benarkah Esko PSSI mengirimkan pesan kode bahwa STY akan berhenti jadi pelatih timnas? Kita tunggu saja sampai ada konfirmasi dari Pak Erick Thohir atau statemen resmi dari PSSI. Melihat gimana STY diserang, dan gimana STY ingin digulingkan dari kursi kepelatihan timnas Indonesia, pertanyaannya adalah kenapa? Seperti kita tahu Coach STY ini adalah sosok yang dikenal tegas, dan tidak bisa dipengaruhi oleh orang lain. Dirinya juga dikenal sebagai sosok yang mendukung pemberantasan mafia sepak bola di Indonesia. Di tahun 2023 yang lalu STY sempat mengatakan secara terbuka dukungannya terhadap upaya Ketua Umum PSS, Erick Thohir, dalam membersihkan praktik kotor yang menghambat perkembangan sepak bola Indonesia tersebut. Beberapa pihak sendiri berpendapat bahwa sikap tegas Coach T terhadap mafia bola, membuatnya tidak disukai oleh oknum-oknum tertentu yang merasa kepentingannya terganggu. Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa desakan untuk melengsarkan STY, mungkin dipengaruhi oleh pihak-pihak yang tidak senang dengan upaya dalam memberantas praktik kotor itu, meskipun hingga saat ini belum ada bukti konkret yang mengaitkan desakan pemecatan STY dengan keberadaan mafia bola, tapi yang pasti kita juga sudah tahu bahwa ada gerakan untuk membuat citra STY buruk seperti yang telah dikonfirmasi salah satu Pimret, yakni Pimret Geniusmuslim.id. Saat itu Reza Nurholis sempat mengkonfirmasi jika mereka dibayar agensi di Indonesia, untuk membuat berita soal STY menggunakan agensi artis untuk melindungi jabatannya. Di sini sekali lagi memang ada bayaran yang diberikan untuk membuat citra STY buruk, jadi itu kenapa kami katakan ada konspirasi untuk menggulingkan Sintayong. Memecat Coach Sintayong saat ini kami pikir benar-benar dapat merugikan timnas Indonesia, terutama menjelang 4 laga krusial dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia, Bahrain, Cina, dan juga Jepang. Ada beberapa alasan yang mendasari hipotesis tersebut. Pertama, memecat pelatih di momen krusial saat ini akan memberikan gangguan stabilitas dan persiapan tim. STY telah membangun fondasi tim dengan strategi dan taktik tertentu, artinya pergantian pelatih secara mendadak dapat mengganggu stabilitas tim, dan persiapan yang telah dilakukan mengingat waktu yang terbatas, sebelum pertandingan penting. Kedua, adaptasi dengan pelatih baru, memecat STY dan mengganti dengan pelatih baru tak akan mudah, karena kedatangan pelatih baru memerlukan waktu lagi bagi pemain untuk beradaptasi, mulai dari adaptasi filosofi metode latihan dan strategi yang tentunya berbeda.
Proses adaptasi ini tidak bisa instan dan dapat mempengaruhi performa tim dalam jangka pendek. Dan yang ketiga, chemistry pemain dan pelatih. Hubungan yang telah terjalin antara pemain dan STY merupakan aset penting. Pemencetan Coach Shin dapat memutus chemistry yang sudah terbentuk sehingga mempengaruhi koordinasi dan kerjasama di lapangan. Jadi melihat hal-hal itu mengganti STY di momen di mana akan sangat menentukan nasib Indonesia ke Piala Dunia adalah blunder besar. Sehingga menurut kami evaluasi besar soal keputusan mempertahankan atau memecat STY harusnya dilakukan setelah round 3.